Sejarah Kerajaan Demak. Sejarah Kerajaan Demak mengulas tentang masa pertumbuhan, masa melawan Portugis, masa kebesaran, dan masa keruntuhan. Masa pertumbuhan. Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama kali yang besar di Indonesia. Mula-mula, Demak hanyalah suatu bandar perdagangan yang terdapat di pesisir utara Pulau Jawa. Sebagai bandar perdagangan, Demak dengan segera memegang kedudukan yang sangat penting, karena terletak di tengah-tengah jaringan perdagangan nasional yang membentang dari Maluku hingga Selat Malaka. Demak dapat mengekspor beras dan bahan makanan lainnya ke daerah-daerah Selat Malaka dan daerah-daerah Indonesia Timur. Berkat ekspor beras itu, perdagangan di pesisir Jawa dapat menguasai perdagangan rempah-rempah yang sangat dibutuhkan oleh dunia. Perjuangan Demak menghadapi orang Portugis. Perjuangan Demak untuk melenyapkan kekuasaan orang Portugis tidak berhasil, namun tidak berarti perjuangan itu sia-sia belaka. Berkat perjuangan Demak, gerak ekspansi Portugis khususnya ke Jawa dapat digagalkan, dan berkat perjuangan Demak pula, kekuasaan Portugis di Asia Tenggara tidak bisa tumbuh berkembang menjadi kekuasaan yang besar. Masa kebesaran. Pendiri Kerajaan Demak ialah Raden Patah yang memerintah dari tahun 1500 hingga 1518 Masehi. Lalu, sewafatnya Patah, tahta Demak jatuh ke tangan putranya, yaitu Pati Unus, yang memerintah dari 1518 hingga 1521 Masehi. Sultan Trenggono. Sultan Trenggono adalah adik Pati Unus dan putra ketiga Raden Patah. Di bawah pemerintahan Trenggono, Demak mengalami masa kebesarannya. Daerah kekuasaan dan pengaruh Demak membentang dari Banten hingga Surabaya. Trenggono memerintah Kerajaan Demak mulai dari tahun 1521 hingga 1546 Masehi. Lalu, di bawah pimpinan Fatahillah, pada tahun 1525, pasukan Demak berhasil menduduki Banten hingga Selat Sunda. Masa keruntuhan. Sewafatnya Trenggono, di Demak timbul kekacauan. Arya, penangsang Bupati Jipang, mengadakan perebutan kekuasaan di Demak dan berhasil menyingkirkan lawan-lawan politiknya. Ia menganggap dirinya sebagai pewaris tahta Demak karena andai kata ayahnya kakak Sultan Trenggono tidak dibunuh oleh Prawoto, ia pasti menjadi Raja Demak menggantikan ayahnya. Selanjutnya, kendali pemerintahan Demak berada di tangan Arya, penangsang untuk masa yang agak lama, kira-kira 20 tahun. Kehidupan ekonomi. Posisi Kerajaan Demak sangat strategis dalam perdagangan laut. Pelabuhannya sering dipakai transit kapal-kapal dagang dari wilayah barat yang hendak ke Selat Malaka. Keinginan untuk menjadi kerajaan maritim dilakukan dengan usaha menaklukkan Malaka dari Portugis. Usaha ini gagal. Walau demikian, tidak meruntuhkan perekonomian Demak karena didukung oleh hasil pertanian dan memperoleh keuntungan ekonomi yang besar. Kesadaran pentingnya memanfaatkan ekonomi pertanian, Demak melakukan perluasan wilayah ke daerah-daerah di sekitarnya, termasuk ke Jawa Barat. Kehidupan sosial. Perbedaan yang mencolok terdapat pada penggunaan aturan-aturan dan hukum yang sesuai dengan ajaran Islam, sehingga terasa lebih tertib dan teratur. Demak merupakan pusat penyebaran agama Islam di Nusantara. Sebagai pusat penyebaran Islam, Demak menjadi tempat berkumpulnya para wali seperti Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Kudus, dan Sunan Bonar.
Budaya Kerajaan Demak. Demikian pula dalam bidang budaya, banyak hal yang menarik yang merupakan peninggalan dari Kerajaan Demak. Salah satunya adalah Masjid Demak, di mana salah satu tiang utamanya terbuat dari pecahan-pecahan kayu yang disebut soko. Masjid Demak dibangun atas pimpinan Sunan Kalijaga. Di serambi depan masjid atau pendopo, itulah Sunan Kalijaga menciptakan dasar-dasar perayaan sekaten, Maulid Nabi Muhammad SAW, yang sampai sekarang masih berlangsung di Yogyakarta dan Cirebon. Peninggalan Kerajaan Demak. Yang pertama adalah Masjid Agung Demak. Masjid ini didirikan oleh Wali Songo pada tahun 1479. Masjid ini berada di desa Kauman, Demak, Jawa Tengah. Selain itu, masjid ini juga menjadi salah satu bukti bahwa Kerajaan Demak pada masa lalu sudah menjadi pusat pengajaran serta penyebaran Islam di Jawa. Yang kedua yaitu Pintu Beledek. Dalam bahasa Indonesia, beledek artinya petir. Oleh karena itu, pintu beledek dapat diartikan dengan pintu petir. Pintu beledek dibuat pada tahun 1466 oleh Ki Ageng Selo dan menjadi pintu utama dari Masjid Agung Demak. Pintu beledek menjadi koleksi peninggalan Kerajaan Demak yang kini tersimpan rapi di dalam Masjid Agung Demak.